Pengertian paragraf. Paragraf atau pragrafos dalam bahasa Yunani berarti menulis di samping atau tertulis di samping. Paragraf adalah suatu kesatuan pikiran yang lebih tinggi dan lebih luas dari kalimat. Sebagai satu kesatuan pikiran paragraf yang lebih tinggi dan lebih luas, paragraf terdiri atas kumpulan atau rangkaian kalimat yang mendukung suatu ide pokok yang tertuang dalam kalimat utama dan kalimat topik. Bagian B, tujuan dan fungsi paragraf. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan yang pertama yaitu memudahkan pengertian dan pemahaman dengan cara menyekat-nyekat ide pokok yang satu dari ide pokok yang lain, berdasarkan keharusan untuk mengungkap satu ide pokok saja pada setiap paragraf. Kemudian, tujuan yang kedua yaitu memudahkan si pembaca mengikuti uraian si penulis, sehingga pemusatan perhatian dapat dilakukan terhadap setiap ide yang diungkapkan dalam karya tulis tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi paragraf. Fungsi yang pertama yaitu mengekspresikan gagasan tertulis dengan memberi bentuk satuan pikiran dan perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam satu kesatuan. Kemudian kedua, menandai peralihan pergantian gagasan baru lagi, karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Ganti paragraf berarti ganti pikiran atau gagasan pokok. Kemudian C, memudahkan pengorganisasian gagasan bagi si penulis dan memudahkan pemahaman bagi si pembaca. Kemudian D, memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satuan-satuan unit pikiran yang masih kecil. Kemudian E, memudahkan pengendalian variabel terutama karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf dapat kita ketahui berdasarkan menjadi 3 tipe. Yang pertama, berdasarkan fungsinya dalam karangan. Pada paragraf dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama paragraf pembuka, dan yang kedua paragraf penghubung, dan yang ketiga paragraf penutup. Dan adapun yang kedua berdasarkan posisi kalimat utama. Paragraf dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama paragraf deduktif, yang kedua paragraf induktif, yang ketiga paragraf deduktif induktif, dan yang keempat atau yang terakhir paragraf penuh kalimat utama. Dan yang ketiga berdasarkan sifat isinya. Paragraf dapat dibagi menjadi 5 bagian atau 5 jenis, yaitu yang pertama paragraf naratif, paragraf deskriptif, dan yang ketiga paragraf ekspositoris, dan yang keempat paragraf argumentatif, dan yang kelima atau yang terakhir paragraf persuasif. Kemudian kita masuk ke D, syarat-syarat pembentukan paragraf. Syarat-syarat pembentukan paragraf ada sebagai berikut. Yang pertama, kesatuan paragraf. Untuk membentuk kesatuan paragraf, setiap paragraf hanya berisi satu pokok pikiran. Paragraf terdiri dari beberapa kalimat, tetapi harus merupakan satu kesatuan. Tidak ada satu kalimat pun yang sumbang, yang tidak mendukung kesatuan paragraf. Kemudian yang kedua yaitu kepaduan paragraf atau koherensi. Paragraf dinyatakan pada jika dibangun dengan kalimat-kalimat yang memiliki hubungan pikiran yang logis. Hubungan pikiran-pikiran yang ada dalam paragraf menghasilkan kejelasan struktur dan makna paragraf. Kemudian agar paragraf menjadi padu digunakan pengait paragraf. Yang pertama yaitu A. Ungkapan penghubung transisi. Yang pertama hubungan tambahan, yang kedua hubungan pertentangan, ketiga hubungan perbandingan, keempat hubungan akibat, kelima hubungan tujuan.
Kemudian yang keenam, hubungan singkatan. Yang ketujuh, hubungan waktu. Yang kedelapan, hubungan tempat. Kemudian B, kata ganti. Kata ganti ada 3 bagian. Yang pertama yaitu kata ganti orang, yang kedua kata ganti yang lain, dan yang ketiga kata kunci. Kemudian yang ketiga, kejelasan. Suatu paragraf dikatakan lengkap apabila kalimat topik ditunjang oleh sejumlah kalimat penjelas. Kemudian bagian E atau yang terakhir yaitu teknik pengembangan paragraf. Adapun beberapa model pengembangan paragraf adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengembangan alamiah. Yang kedua, pengembangan deduksi dan induksi. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan analogi. Kemudian yang keempat, pengembangan klasifikasi. Kemudian yang kelima, pengembangan komparatif dan kontrastif. Kemudian yang keenam yaitu pengembangan sebab akibat. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu dari kelompok 9. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.